Pertemuan kita kali ini kita akan membahas perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah proses inovasi manusia dan perkembangan teknologi yang di dalamnya terjadi integrasi berbagai bidang. Ada ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan interaksi ini tanpa dibatasi oleh negara atau geografis. Jadi tidak ada tembok pemisah di dalam perkembangan teknologi atau globalisasi. Lalu bagaimana pendapat para ahli tentang globalisasi? Peter Drucker, menurutnya globalisasi adalah sebuah peristiwa menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global. Kalau menurut Martin Albrow, globalisasi merupakan proses di mana penduduk dunia terinkorporasi dalam masyarakat dunia yang tunggal dan global. Sedangkan menurut Mansur Faqih, globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme. Dan memang pada era globalisasi ini kapitalisme cukup berkembang dengan pesat. Bagaimana perkembangan iptek pada era globalisasi ini? Definisi revolusi teknologi dalam perkembangan iptek sebetulnya relatif cukup cepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena sekarang tuntutan kebutuhan yang semuanya harus serba cepat dan instan. Contoh yang paling mudah, sekarang kita tidak usah membawa uang kemana-mana. Kita cukup membawa HP karena kita bisa memakai uang elektronik. Kita banyak bawa ATM dan seterusnya. Kita komunikasi tidak harus bertemu dengan orangnya melalui internet, antar negara dan sebagainya. Kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga, sahabat dan semuanya. Kemudian bagaimana perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi? Perkembangan revolusi teknologi tidak dapat dipisahkan dari revolusi sebelumnya, khususnya revolusi industri dengan beragam inovasi dan temuan-temuannya. Teknologi luar angkasa. Ketika Perang Dunia Kedua selesai, muncullah dua blok, yaitu blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan berhaluan liberalisme, dan blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet berhaluan komunis. Dan peristiwa penting yang mendasari teknologi luar angkasa itu karena adanya perlombaan senjata atau perlombaan pesawat luar angkasa yang mana pada waktu itu didahului oleh Uni Soviet. Uni Soviet membuat Sputnik 1 dan Yuri Gagarin dengan Vostok 1 pada tahun 1961 keluar angkasa sebagai simbolnya. Dan Amerika pun tidak mau kalah. Pada tahun 1969, Amerika membuat pesawat luar angkasa dengan mendaratkan Neil Armstrong ke bulan. Dan dengan pendaratan Neil Armstrong ke bulan ini, persaingan antar mereka berakhir, lebih-lebih ketika Uni Soviet hancur dan Perang Dingin pun sudah selesai. Dan 10 tahun kemudian Amerika membentuk NASA, Rusia membentuk Roskosmos, Jepang membentuk JAXA, Eropa membentuk ESA, Kanada membentuk CSA dan meluncurkan ISS, sebuah stasiun ruang angkasa internasional pada tanggal 6 Desember 1908. Ini menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa.